Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi, ketemu kembali dengan Januri Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara perceraian di pengadilan agama. Pengadilan agama pada prinsipnya suami istri itu boleh melakukan gugatan perceraian, baik dilakukan oleh istri atau dilakukan oleh suami. Kalau dilakukan oleh istri namanya gugat cerai. Kalau dilakukan oleh suami namanya cerai talak atau gugatan talak. Nah, pada prinsipnya sih sama saja pada prinsipnya. Cuma ada sedikit perbedaannya. Kalau gugatan cerai dilakukan oleh istri ketika sudah putus atau diputus di pengadilan, cukup hanya menunggu batas waktu 14 hari sampai dengan inkrah. Kalau tidak ada upaya hukum dia selesai. Tapi kalau cerai talak yang dilakukan oleh suami setelah putus di pengadilan 14 hari, ada kewajiban-kewajiban lain jika istrinya nuntut nafkah. Ya, nafkah itu bisa nafkah idah, ya bisa nafkah mut'ah, bisa nafkah madiah atau nafkah lampau atau nafkah-nafkah yang lainnya ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau suami ketika sudah diputus inkrah 14 hari, jika tidak ada upaya hukum, maka sang suami harus memenuhi kewajiban sesuai dengan isi putusan. Berapa yang dikabulkan tentang nafkah idah atau nafkah mut'ah atau nafkah maidah atau nafkah yang lainnya, itu harus dipenuhi dulu. Kalau belum dipenuhi paling lama 6 bulan lamanya, maka jatuh talak sang suami tadi, ya batal kembali lagi ke semula. Jadi belum ada perceraian antara suami dan istri itu masa waktunya. Itu bedanya gitu kan. Nah, terus jika ada upaya hukum, umpamanya ada putusan baik penggugatnya istri atau penggugatnya suaminya, upaya hukumnya seperti biasa, ada upaya hukum banding, upaya hukum biasa, ada kasasi, dan ada upaya hukum luar biasa namanya PK. Itu kalau proses perceraian. Ya, kalau dalam hukum acaranya ya sama, nanti penggugat melakukan gugatan, lalu gugatan masuk ke dalam persidangan di pengadilan agama, lalu hari dan waktu persidangan ditentukan oleh pengadilan, dipanggil para pihak, lalu apabila keduanya datang maka dilakukan mediasi oleh mediator non hakim atau oleh mediator hakim. Dari hasil pertemuan mediasi itu hasil atau gagal, seandai kata hasil, maka kesepakatan yang mereka selama mediasi itu menjadi hukum bagi mereka, dan putusannya, kesepakatan dalam mediasi itu kekuatan hukumnya sama dengan putusan. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi itu, ya maka berlaku hukum acara, adanya gugatan, adanya jawaban, adanya replik, adanya duplik. Nah, sebenarnya dalam teori itu ada re-replik, ada reduplik. Nah, tapi kalau dalam prakteknya jarang digunakan re-replik, reduplik itu. Setelah itu menghadirkan saksi beserta alat bukti lain, baik alat bukti tulis atau alat bukti yang lainnya, pemeriksaan alat bukti namanya. Setelah itu nanti para pihak diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Setelah itu putusan. Ya, putusan itu ya bisa dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya, bisa tidak dikabulkan, bahasa kita hari-harinya ditolak, lalu bisa tidak dapat diterima atau di-NO. Nah, itulah putusan sekitar gugat cerai atau talak di pengadilan agama. Kalau melakukan